falamma ayana sakharatu dzalika wa syahaduhu walahum hibratun bi fununis sihri wa turukihi wa wujuhihi. Tandi amone iya saampona ngatela nyata panapatokan seher dalik deka di semukjizat kala dengan mukjizat Nabi Musa wa syahadu ban pada nyakseen sakharohu deka dalik walahum hale panikai kaandi sakharoh khibratun panapa tining pengalaman keahlian di fuduni sihri maring atau bekalaban macam-macam jenis sihir, cara sihir ben wujuhihi padanya alimu ilman yakin anna hadzal ladzi fa'alahu Musa laisa min qabilis sihri wal hiyal. Alimu maka uning pasira saharoh kalaban ilmu yakin dak saangkuna pani kemukjizat, yakni tongkat bisa menjadi ular dan menelan semua alat-alat sihir yang ditampilkan oleh penyihir-penyihir Fir'aun, dikalahkan oleh satu tongkat Nabi Musa. Fa'alahu sengalakoni huda hada pasir Musa laisa paniketa de panapaladi panike dari jenis sihir dan khayalan. Wa annahu kun la mariyata bihi wa annahu ban sa'angkuna alladhi atabahada panihak yang tidak ada keraguan fihi dalam hak. Pas langsung wa ulqiyas sakharatu sujjada ditundukkan pasera tukang taseh hale bersujud. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Yaitu sunnatullah, hukum tetap yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan agama atau dakwah manhaj salaf. Semua pendukung manhaj yang benar al-haqqu mir rabbik, yang benar itu datang dari Allah, yang dari Allah itu pasti benar. Maka pelajaran bagi kita pertarungan ilmu sihir dengan tauhid yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah al-mustafadu min qissati Musa wa fir'auna sya'at iradatullah waqtadat sunnatuhu fi khalqihi ayyan sura ibadahul ladina amanu bihi. Apa ya faedah yang bisa ditarik kesimpulan dari kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, yaitu kehendak Allah dan berlakunya sunnatullah, hukum tetap di alam, yaitu Allah akan menolong hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi endingnya pasti dibenangkan oleh kebenaran. Maka titik tolak dari kita dalam hidup ini adalah fanatik kepada yang benar, yang sudah dipastikan berdasarkan dalil. Sudah, pegang saja itu, pasti nanti dimenangkan oleh Allah. Wa yuhlika a'da'ul ladzina kafaru wa tajabbaru wa tawaw fil ardi. Dan Allah akan mencelakakan musuh-musuh Allah, yaitu orang yang kafir dan sombong serta melampaui batas. Wa hadha huwa mizanullahi al-adil. Hada dimenangkan kebenaran, dikalahkan, dan semua yang batil pasti dikalahkan oleh Allah. Allah mendukung kebenaran karena berasal dari Allah. Sama dengan intan surullah yansurkum. Intan surullah, in harfu sartin jazimun yajzimu bi'laini.
Al-awwal fi'lu syarti wasani jawabuhu wa jazaohu. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, jawabannya pasti atau niscaya Allah menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan meneguhkan pendirian kamu, prinsip agama kamu. Yang penting kita sudah berpijak di atas kebenaran. Itu ukuran dari Allah yang adil. Alladzi yu'amilu bihi khalqahu, yang Allah memperlakukan makhluk Allah dengan secara adil seperti itu. Mundu an khalaqa Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah, sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat berlaku dia. La yaftaliku hadzal mizanah ma baina jailin wa jailin ala marril azman. Allah tidak akan mengingkari innallaha la yukhliful mi'ad, dari generasi ke generasi sepanjang sejarah manusia hidup. Wa indama tawa fir'auna wa batasah wa tajabbara wa nasyara al-fasada fil ardi. Ya. Pada saat melampaui batas Fir'aun, sewenang-wenang dan sombong, menyebarkan kerusakan di muka bumi, karena masiruhu al-halak, maka ending dari perjuangan Fir'aun adalah celaka. Ya ayyuhalladzina amanu inna wa'dallahi haqqun fala tawurrannakumul hayatud dunya wala yawrannakum billahil warur. Fatir 6:5. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah hakun, pasti terwujud. Maka jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia yang seolah-olah Allah itu tidak kuasa, dibiarkan saja. Yang taat dengan yang melanggar, yang mukmin bahkan dengan yang kafir, seolah-olah disamakan oleh Allah. Ingat bahwa hidup ini adalah di ruang ujian, dan semua peserta ujian di ruang kelas akan diperlakukan sama oleh pengawas. Karena apa? Yang penting pelajaran sudah disampaikan, seolah-olah seperti itu. Demikianlah hidup, maka jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan kamu tertipu dengan tipu daya setan. Kita yang kemarin bisa mengambil pelajaran dari surat Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, ketika mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berperang ke Persia. Apa kata Umar? Ini pelajaran yang sangat suara gambaran iman dari para pendahulu kita, ulama salaf, dari sahabat. Ibakuah. Amma ba'du fa inni amurukah wa man ma'akah minal ajdadi bitaqwallah ala kulli halin fa inna taqwallah afdalul uddati alal adwi wa aqwal makidati fil harbi. Aku perintahkan kamu dan orang-orang yang menyertai kamu, tentara-tentara, untuk bertakwa kepada Allah atas segala kondisi. Apapun takwallah didahulukan. Karena sesungguhnya takwallah adalah bekal yang paling utama untuk menghadapi musuh dan taktik yang paling kuat di medan perang. Wa amurka wa man ma'aka an takunu ashadda ihtirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Artinya, aku pesatkan kepada kamu dan tentara-tentara yang menyertai anak buah kamu, antakunu asyaddah tirasan minal ma'asi. Kau harus lebih kuat untuk takut kepada maksiat daripada terhadap musuh. Rikna, kenge. Musuh takut, tapi harus lebih takut maksiat kepada Allah. Fa inna dzunubal jaisi akhwafu alaihim min aduihim. Karena sangkut dosa tentara lebih dikhawatirkan atas tentara daripada musuh. Wa inna ma yunsarul muslimun bi ma'siyati aduwihim. Orang-orang beriman ditolong oleh Allah sebab dosanya musuh-musuhnya. Kalau orang beriman sama dosanya, maka
sangat sulit untuk mengharap pertolongan dari Allah. Luar biasa. Jadi orang beriman terutama santri harus takut ke maksiat kalau memang mengharap kepada Allah. Yang sering saya sampaikan ya, jadilah hamba yang layak mengharap kepada Allah karena kamu taat, dan layak diberi oleh Allah karena kamu berusaha dengan sebab. Ini pun disuarakan oleh Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Sayyidina Umar. Alaika bitaqwallah fi kulli halin yanzilu bika. Kau harus tetap takut kepada Allah dalam segala kondisi yang kau terima. Fa inna taqwallah afdalul uddah wa ablagul makidah, sama ya. Waqwal quwwah wala takun bi syai'in min adawati aduwika ashadda ikhtirasan li nafsika wa man ma'aka min ma'asillah. Sama, kau harus tetap taqwallah didahulukan, dan takutnya kamu, bencinya kamu terhadap musuh jangan sampai dikalahkan oleh takut dan bencinya kamu terhadap dosa kepada Allah. Harus lebih besar takut kamu kepada dosa daripada takutmu terhadap musuh. Fa inna dzunuba akhwafu 'indi 'alan nas min makidati 'aduwihim. Sebab dosa-dosa lebih aku khawatirkan menurut saya atas manusia daripada taktik dan rekayasa jebakan-jebakan musuhnya. Wa inna ma tu'adi aduwana wa nastansiru alaihim bimaksiyatihim. Kita memusuhi musuh kita dan kita mengharap pertolongan dari Allah terhadap mereka bimaksiyatihim, sebab mereka maksiat kepada Allah. Nilai dia iya kena jeger ya, santri kemenangan nang tauhid. Walau lada kalam takun lana quwwatun bihim lianna adadana laisa ka'adadihim wala quwwatuna ka quwwatihim. Ria kan ya? Kalau bukan karena dosa dari musuh kita, maka kamu lam takun lana, kita tidak punya kekuatan dibanding dengan kekuatan mereka, karena jumlah kita kalah dengan jumlah mereka. Kekuatan kita di bawah kekuatan mereka. Fa illa nunsaru alaihim bimaktina la nawlibuhum biquwwatina. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, ya, sebab kita berdosa, sebab kemarahan Allah terhadap kita, la nawlibuhum biquwwatina, kita tidak akan mengalahkan mereka, musuh-musuh kita, dengan kekuatan kita. Kalau mengandalkan kekuatan bukan pertolongan dari Allah, tidak mungkin kita menang di atas kertas. Wa'lamu anna alaikum malaikatan, malaikatullah hafadatan alaikum ya'lamu ma taf'alun. Karena di belakang kita ada malaikat yang menjaga kita. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kita lakukan. Wa antum za'amtum fi sabilillah, sama dengan santri. Kamu merasa lebih hebat, lebih diakui oleh Allah. Kamu merasa fi sabilillah, sementara dosa-dosa kamu lebih besar dari dosa mereka. Kan tanale. Jadi kemenangan kita dalam ketaatan. Wala takunu anna aduwana fastahyu minhum wa ahsinu sahabatahum. Coba malulah kamu dari terhadap malaikat. Berbaiklah dalam menyertai malaikat. Wala tu'dhuhum bi ma'asiyatillah. Jangan kau sakiti malaikat itu dengan maksiat kepada Allah. Wa antum za'antum fi sabilillah. Wala taqulu an aduwana syarrum minna. Kau jangan mengatakan, berani mengatakan bahwa musuh kita lebih jelek dari kita. Wala yansuru alaina, mereka tidak akan ditolong karena kita orang-orang beriman. Padahal kita tidak lebih baik karena mereka sudah tidak beriman kan, pakai lo salat kan tak apa-apa.
sana sholat sudah dicakup dengan dosa kafirnya itu. In anabna, kalau kita berdosa masih merasa lebih hebat dari orang kafir, bagaimana? Wa kam min qaumin qad sullita aw suhita alaihim bi asyarra minhum. Betapa banyak kaum yang dikalahkan, dikuasai oleh musuhnya hanya karena keburukan yang lebih besar terhadap kaum itu dari orang yang memerangi. Was'alullahal auna ala anfusikum, minta tolonglah kalian kepada Allah atas diri kalian, kama tas'alunal auna ala anfusikum, sebagaimana kamu minta tolong kepada Allah untuk menghadapi musuh kalian. Nas'alullaha lana wa lakum. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika pihak Nabi Musa hanya 2 orang, Musa dan Harun, menghadapi sebanyak tukang-tukang sihir memenuhi lapangan, dan mereka menampilkan kehebatan masing-masing, mukjizat hanya 1 bisa mengalahkan semuanya. Maka semua tukang sihir ternyata akhirnya beriman, yang berjumlah ribuan orang, sudah disebutkan di atas.